Maaf, selamat siang, Ibu. Maaf, Ibu, Saya mengganggu waktunya Ibu. Minta maaf, Ibu. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar, Ibu? Ya, selamat sore, Ibu Juli. Tidak apa-apa, Bu. Boleh. Ada apa, Bu? Kelihatannya Ibu sangat serius nih, ingin bertemu dengan saya. Iya, Ibu Betty. Saya ingin membagi cerita dengan Ibu tentang apa yang saya rasakan dan saya temui akhir-akhir ini di kelas Ibu. Baik, Ibu Juli. Apa yang mau Ibu ceritakan, Ibu? Iya, baik Ibu. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Eh, Begini, Ibu Betty. Akhir-akhir ini saya merasa anak-anak di kelas yang saya ajar itu mereka kurang aktif, Ibu. Kurang antusias dalam menerima pelajaran dari saya. Apalagi saat saya menerangkan tentang materi-materi IPA yang mengandung numerasi. Salah satu contoh, Ibu, eh, pada minggu terakhir ini saya menjelaskan tentang listrik dinamis. Itu anak-anak kurang begitu antusias, Ibu, untuk mengikuti pembelajaran ini. Oh, jadi begitu ya, Ibu ya. Ibu mau ceritakan. Ya, Ya, Ibu. begini, menurut Ibu, em, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita di saat ini? Iya, baik Ibu. Saya sangat berharap untuk permasalahan yang saya hadapi ini supaya ada solusi. Saya bisa menemukan solusinya, Ibu, supaya ke depan ini saya bisa mendapatkan anak-anak yang saya ajar di kelas itu, mereka semuanya menunjukkan minat belajar yang tinggi, antusias yang tinggi untuk pembelajaran yang saya bawakan. Oke, baik, Ibu. Jadi menurut Ibu Juli itu apa sih yang membuat sampai anak-anak didik Ibu itu kurang kurang aktif, kurang antusias dalam proses pembelajaran bersama Ibu di kelas, Ibu? Iya, baik Ibu Betty. Kalau saya ingat-ingat lagi, uh, ya, yang menyebabkan anak-anak di kelas ini kurang antusias, mereka kurang aktif dalam pembelajaran, itu adalah karena saya lebih monoton, saya lebih banyak berbicara, jadi saya yang menjadi student center, saya tidak menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, khusus untuk materi yang saya sampaikan ini pada minggu-minggu terakhir ini, Ibu, saya melihat anak-anak itu banyak yang bosan, Ibu. Ya. Jadi memang itu salah satu penyebab ya Ibu ya dari mungkin dari Iya, cara metode yang Ibu terapkan di dalam pembelajaran, ceramah mungkin lebih banyak, kemudian anak-anak itu akhirnya mereka merasa bosan. Nah, em, oke Ibu, kalau menurut Ibu, apa sih yang bisa membuat supaya anak-anak itu mereka bisa bisa menjadi lebih aktif, lebih antusias lagi dalam pembelajaran di kelas dengan Ibu? iya, Ibu. Eh, di benak saya, Ibu, saya merencanakan untuk ke depan ini dalam proses pembelajaran, saya harus membuat suasana pembelajaran itu menyenangkan bagi mereka. Nah, tentunya saya harus membuat metode-metode pembelajaran itu tidak monoton, tapi harus bervariatif. Nah, disesuaikan dengan konteks materi yang disampaikan di hari itu. Kemudian saya juga harus lebih memperhatikan eh, anak-anak ini dengan mereka punya minat, dengan mereka punya kesiapan belajar. Nah, dan mereka punya gaya belajar itu yang harus saya perhatikan. Dan dengan memperhatikan hal-hal ini, maka saya bisa memilih metode-metode pembelajaran yang enak untuk disimak oleh siswa. Itu rencana saya ke depan, Ibu. Ya, betul sekali ya, benar sekali Ibu. Saya
sependapat dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Artinya sebagai guru itu supaya kita lebih membuat suasana pembelajaran itu lebih menyenangkan, kita harus pandai-pandai memilih metode-metode pembelajaran yang berpihak kepada murid. Begitu ya Ibu. Terus menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan mereka tidak bosan pada pembelajaran yang Ibu berikan? Iya, Bisa dijelaskan baik Ibu begitu Betty. Ibu? Iya, menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Nah, kemudian supaya murid itu bisa aktif dalam pelajaran, kita harus ada uh, menyelipkan kegiatan-kegiatan misalnya ice breaking ataupun ada mindfulness. Kemudian kita selipkan lagi misalnya kegiatan-kegiatan sport itu kita selipkan dalam pembelajaran itu supaya dengan demikian ketika anak itu kelihatan sudah bosan, dia sudah jenuh dalam pelajaran, nah kita bisa mengelola emosinya di situ. Menurut saya demikian Ibu Oke, Betty. oke, baik Ibu. Jadi eh, bukan cuma kita monoton ya dengan metode yang satu, tapi kita bisa bisa kolaborasi juga dengan metode mindfulness ya Ibu. Kemudian ada ice breaking Iya juga yang Ibu. bisa memacu siswa itu untuk mereka lebih bersemangat, mereka lebih asik lagi dalam pembelajaran. Baik Ibu. Eh, Kalau boleh tahu Ibu, em, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas selama Ibu melaksanakan proses pembelajaran itu? Iya Ibu. Jadi selama ini memang saya menyadari bahwa sumber belajar yang saya gunakan itu, nah dia mesti ya sama rata untuk semua murid, semua anak di kelas. Ya padahal sebenarnya sumber belajar yang kita gunakan itu dia harus merupakan konten yang bisa menjawab semua kebutuhan anak itu. Nah, jadi ada anak itu yang dia senangnya uh, belajar dengan cara mendengar. Nah, audio, ada anak yang audio, ada anak juga yang senang belajar dengan cara mendengar sambil melihat. Jadi ada audio dan visual, tapi ada juga anak yang kinestetis. Jadi dia harus mengalami apa yang dia lihat dan yang dia dengar itu. Dia harus bisa, misalnya dia harus bisa memegang secara fisik apa yang menjadi sumber belajarnya saat itu. Nah, jadi itu yang menjadi hal-hal yang harus saya perbaiki ke depan Ibu terkait dengan sumber-sumber belajar yang digunakan ini. Iya, benar sekali ya, tepat sekali. Memang saya setuju sekali dengan apa yang Ibu sampaikan terkait dengan penggunaan sumber-sumber belajar. Sudah bagus ya Ibu melihat itu dari kebutuhan anak ya. Jadi memilah-milah anak itu jadi tidak selamanya kita menggunakan sumber belajar itu berupa buku pelajaran ya Ibu ya. Ada bisa dalam bentuk video-video atau dalam bentuk gambar-gambar supaya bisa memacu anak itu untuk lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Baik sekali Ibu. Uh, saya yakin sekali Ibu bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar yang seperti ini pasti akan membuat murid-murid itu merasa antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan persoalan Ibu ini? Iya, jadi Apakah ada rencana rencana saya Ibu ke ke depan ini depannya? Ibu membuat rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran itu saya buat dengan memperhatikan hal-hal tadi. Jadi rencana pembelajaran saya harusnya dibuat berdiferensiasi. Jadi di dalam rencana pembelajaran yang berdiferensiasi ini, saya pertama itu membuat pemetaan dulu untuk kebutuhan belajar siswa. Dengan demikian, di dalamnya saya bisa memilah uh, anak itu misalnya berdasarkan dia punya kesiapan belajar. Nah, itu bisa terjadi dalam pembagian-pembagian kelompok. Kemudian saya juga bisa memilah anak itu berdasarkan dia punya uh, gaya belajar. Nah,
Itu yang harus saya tuangkan di dalam rencana pembelajaran. Kemudian, di dalam rencana pembelajaran juga, itu saya harus membuat prosesnya juga berdiferensiasi. Jadi dalam proses pembelajaran itu, saya harus memilah proses yang harus anak itu dia jalani, dia lakukan di dalam pembelajaran itu sesuai dengan dia punya minat dan dia punya gaya belajar. Kemudian di dalam rencana pembelajaran itu juga, saya harus memilah juga produknya. Nah, untuk akhir pembelajaran, untuk kegiatan asesmen nanti. Nah, dia punya produk juga saya harus pilih sehingga benar-benar bisa menjawab anak ini punya kebutuhan. Nah, karena memang anak ini uh, minatnya berbeda-beda. Kemudian di samping minat berbeda, kemampuannya untuk menghasilkan suatu produk juga berbeda-beda. Ya, jadi rencana saya ke depan seperti itu. Saya harus membuat uh, diferensiasi itu benar-benar terjadi di dalam pertama di dalam rencana pembelajaran yang saya susun. Kemudian diferensiasi pembelajaran itu harus benar-benar terjadi di saat kegiatan belajar mengajar di kelas itu berlangsung. Nah, itu rencana saya ke depan, Ibu Betty. Baik, Ibu, bagus sekali ya, Ibu. Jadi intinya sebagai guru itu sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di kelas itu kita harus merancangkan itu dulu ya. Kita harus merencanakan itu dalam yang seperti tadi Ibu Juli katakan bahwa mulai dengan rencana pembelajaran. Jadi kalau rencana pembelajaran itu sudah berpihak kepada murid, sudah pasti aktivitas pembelajaran juga akan berjalan dengan baik. Baik Ibu, saya sangat berharap semoga apa yang Ibu rencanakan itu akan berhasil bersama anak-anak didik Ibu di kelas. Terus apa komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu buat tadi? Kira-kira apa komitmen Iya, Ibu? baik Ibu, karena saya sangat berharap saya bisa melihat sebuah perubahan terjadi pada diri anak didik saya. Nah, terutama saya pengen melihat minat belajar mereka itu meningkat. Saya pengen juga melihat karena minat belajar yang meningkat itu, pembelajaran di kelas itu dia bisa terjadi dengan student center, ada interaktif, ada interaktif yang baik, yang positif antar siswa dengan siswa, antar siswa dengan guru. Kemudian saya pengen juga untuk melihat semua siswa itu dia bisa berhasil dalam pembelajaran. Nah, dia bisa menciptakan produk-produk dan proyek-proyek yang sesuai dengan rencana asesmen yang saya buat. Dengan demikian, harapan saya untuk anak itu dia bisa mencapai nilai pembelajaran yang baik, itu bisa benar-benar dijangkau. Anak itu bisa menjangkau nilai yang baik. Nah, sehingga uh, hal-hal hambatan-hambatan yang saya alami di awal itu, di mana dalam pembelajaran anak itu kurang menunjukkan antusiasnya. Nah, dengan perubahan-perubahan yang saya lakukan, maka semua hambatan-hambatan itu bisa teratasi. Demikian Ibu komitmen saya. Jadi saya akan benar-benar bukan apa yang menjadi rencana saya ke depan ini. Nah, sampai saya bisa mencapai apa yang saya harapkan itu, Ibu Betty. Baik Ibu, bagus sekali ya Ibu. Jadi saya sangat mendukung sekali semua komitmen yang sudah Ibu buat tadi, rencana yang sudah Ibu buat. Kemudian apakah memang Ibu merasa lega setelah Ibu berbagi cerita dengan saya tentang masalah yang Ibu hadapi saat ini? Bagaimana Iya, Ibu, perasaan benar Ibu? sekali. Saya merasa Ya, lega, Ibu. ya. Karena Ibu telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi tempat berbagi, tempat saya menyampaikan kendala-kendala yang selama ini saya alami. Ibu juga telah memberikan saya kesempatan untuk akhirnya lewat perbincangan ini saya bisa menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan saya di kelas ini. Untuk itu Ibu Betty, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya Ibu yang telah Ibu luangkan untuk berbincang-bincang dengan saya di saat ini. Baik Ibu, jadi saya sangat berharap sekali semoga dengan pembicaraan kita di saat ini
Ibu sudah bisa menemukan solusi-solusi dari masalah yang Ibu hadapi, sehingga nanti dalam penyelesaian solusi Ibu itu Ibu bisa nyatakan itu dalam proses pembelajaran bersama anak-anak di kelas ya Ibu ya. Oke Ibu, kalau Ya, memang Ibu. tidak ada Terima lagi kasih banyak, Ibu. atau masih ada lagi yang akan kita bicarakan, kalau memang tidak ada lagi Ya, kita Ibu. eh, berpisah dulu ya Ibu ya. Ya, baik, Ibu. Terima kasih, Ibu Iti, atas Iya waktunya. Ibu, selamat sore Ibu. Selamat sore, Ibu Iti. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out.